Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik mengenai persebaran sumber daya alam dan metamorfosis. Masih di tema 6, subtema 2. Topik bahasan kita ada dua, yaitu tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia dan metamorfosis. Baik, yang pertama adalah persebaran sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, yaitu flora dan fauna, tumbuhan dan hewan. Sebagai contoh, ini bisa anak-anak lihat, di sini adalah logo hasil hutan. Maka di daerah sini, di daerah Sumatera banyak hasil hutan, di Kalimantan juga ada. Berbeda dengan di Jawa, tidak ada persebaran hasil hutan ya. Dari peta ini anak-anak bisa melihat persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Kalau ada logo seperti ini, berarti ini logo apa ini? Sagu. Maka di Papua banyak dihasilkan sagu. Kemudian ada ini bunder seperti ini. Maka di Sulawesi Tenggara itu banyak dihasilkan minyak kayu putih. Contohnya seperti itu, cara membaca peta persebaran sumber daya alam. Selanjutnya, selain sumber daya alam, yang flora, juga ada sumber daya alam fauna. Nah, contohnya adalah hewan. Persebaran hewan di Indonesia sebagai contoh ini di Sumatera ya, sebagai contoh ada gajah di Lampung ya ini. Bahkan di Lampung ada Taman Nasional Waikambas yang secara khusus untuk melestarikan gajah, misalnya seperti itu. Kemudian di Papua ada burung cendrawasih, di Pulau Komodo di Nusa Tenggara ada khusus untuk melestarikan komodo, di Kalimantan ada orang utan, di sini di ujung kulon ya untuk melestarikan badak bercula satu dan sebagainya. Dari peta ini anak-anak bisa melihat persebaran sumber daya alam fauna yang ada di Indonesia. Nah, selain sumber daya alam hayati juga ada sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam berupa benda mati, misalnya barang tambang. Ini merupakan peta persebaran tambang di Indonesia, misalnya ya di Kepulauan Natuna, ini ada logo seperti ini, berarti ada tambang minyak bumi. Kemudian kalau ini ada bunder hitam seperti ini, berarti ini ada aspal ya, ini di Gunung Welirang. Kemudian ini di Pulau Buton juga ada sumber daya alam aspal misalnya. Ini di Sorong juga ada minyak bumi. Kalau bentuknya segitiga kuning seperti ini berarti mangan. Nah, ini di mana ini? Nah, ini contoh di Keliripan, ini contohnya. Dari peta ini dapat anak-anak lihat persebaran sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia ya. Lanjut, nah sumber daya alam hayati harus senantiasa dijaga kelestariannya agar tidak punah. Kita tidak boleh terlalu boros. Kita boleh menggunakan, tapi tidak boleh terlalu boros dalam menggunakan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati agar tidak cepat punah, tidak cepat habis ya. Nah, salah satu contoh sumber daya alam hayati adalah tadi hewan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang metamorfosis, perkembangbiakan perkembangan pada hewan. Pada beberapa hewan itu ada yang mengalami metamorfosis, khususnya pada serangga. Kita ulangi lagi tentang metamorfosis sempurna, yaitu tahapan pertumbuhan hewan yang terdiri atas 4 tahapan. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu ada 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Yang pasti pada metamorfosis sempurna ini, setiap tahapan atau setiap fase yang dilewati hewan tersebut itu berbeda-beda ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, lebah, semut, nyamuk, lalat, dan katak. Kita lihat. Ini adalah contoh pada kupu-kupu ya. Jadi ini pada kupu-kupu, contohnya telur menjadi ulat ya, kemudian jadi kepompong, setelah jadi kepompong menjadi kupu-kupu. Contohnya kayak gitu. Anak-anak biasa melihat insya Allah. Selanjutnya ini pada lebah ya. Jadi kalau anak-anak pernah lihat itu ya tempatnya yang diambil madunya itu pada lebah itu sebenarnya di tempatnya itu ada perkembangannya itu dari telur. Lebahnya bertelur di situ, kemudian berkembang menjadi larva, kemudian berkembang menjadi kepompong ya, tapi di situ terus tempatnya, kemudian
berkembang menjadi lebah dewasa. Nah, setelah menjadi lebah dewasa, dia baru keluar lebahnya itu. Kemudian yang ketiga adalah semut ya. Bentuknya putih seperti ini. Insya Allah anak-anak yang suka mainan pernah lihat telurnya semut ya, putih seperti ini. Kemudian dia berkembang menjadi larva ya, masih seperti ini juga. Kemudian menjadi pupa, lalu kemudian menjadi semut. Semutnya macam-macam, ada semut ratu semut ya, ada semut pejantan dan ada juga semut pekerja atau semut betina. Yang keempat ini pada nyamuk ya. Yang pertama adalah telur. Nyamuknya bertelur lalu menjadi jentik-jentik. Kalau anak-anak pada musim hujan seperti ini sok melihat air yang menggenang, itu ada jentik-jentiknya, itu adalah jentik-jentik nyamuk atau larvanya nyamuk. Kemudian dia lama-lama berkembang menjadi pupang atau kepompong dan dia menetas menjadi nyamuk dewasa. Makanya kan kalau musim hujan gini kita harus 3M ya, menguras bak mandi, membuang air yang menggenang, menutup tempat penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembang biakan nyamuk. Selanjutnya adalah lalat. Lalat juga mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dari telur kemudian menjadi larva. Jadi larvanya lalat atau ulatnya lalat itu adalah belatung-belatung yang sering kita temukan di sayur-sayur busuk seperti itu. Kalau kita buang sayur busuk itu kan diumreng lalat ya. Nah itu kalau ada belatung-belatungnya, ada larvanya, ada ulatnya, itu adalah ulat dari lalat. Kemudian dia jadi kepompong kayak gini kurang lebih bentuknya, lalu dia menjadi kupu-kupu. Makanya kita harus cuci tangan itu ya. Kemudian pada katak ini tidak ada larvanya, tetapi katak masuk pada metamorfosis sempurna karena setiap fase atau tahapannya itu berbeda-beda. Contoh dari telur itu menjadi kecebong ya, kan dia nggak punya kaki, bentuknya kayak ikan. Kemudian kecebongnya itu lama-lama punya kaki, kemudian jadi katak muda, itu sudah sudah tidak renang lagi menjadi katak dewasa. Alat pernapasannya juga berbeda. Nah, selanjutnya metamorfosis tidak sempurna, yaitu tahap perkembangan makhluk hidup yang melewati 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Contohnya belalang, jangkrik, dan kecoa. Jadi dia hanya 3 fase saja. Contohnya ini pada belalang ya, telur, nimfa, lalu menjadi dewasa. Begitu juga pada jangkrik, telur, jangkriknya yang nimfa ya, kemudian jadi jangkrik dewasa. Sama dengan kecoa. Jadi telur, nimfanya udah mirip dengan kecoa, cuma dia belum punya sayap aja, kemudian dia jadi kecoa dewasa. Itulah tadi sekilas mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, tugas hari ini yang pertama silakan anak-anak mengerjakan tugas di Google Form, dan yang kedua silakan anak-anak menggambar daur hidup satu hewan secara lengkap dan diwarnai. Ini contohnya kupu-kupu, tapi tidak harus kupu-kupu, boleh gambar kecoa, boleh gambar apalagi misalnya semut, nyamuk. Silakan tadi yang sudah Bu Guru bahas di awal tadi bisa kalian lihat, kalian contoh untuk digambar lalu difotokan ke Bu Guru, besok saat sekolah juga dibawa. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.